apa sih, type tool. Aku nggak begitu banyak juga sih tools yang aku pakai, paling itu lagi. Terus ini kali ya, tools buat paragrafnya. Bentar. Jadi ini itu buat teks kalau kita mau milih font. Nah, terus ini kalau tools buat misalnya kita mau italic, bold, underline gitu-gitu. Ini ukuran jarak antara teks yang atas, baris yang atas sama baris yang bawah. Kalau yang ini untuk ukuran teks seperti biasa, yang ini rata kanan, rata kiri. Bentar. Terus kalau yang ini itu buat ngasih apa ya, kayak jarak antara katanya gitu loh. Bentar, biar aku coba tunjukin ya. Aku juga terlalu sering pakai yang dua ini juga sih. Jadi misalnya kata yang Kalimantan Utara ini, aku mau bikin dia jaraknya jadi lebih dekat sama lebih jauh, bisa begini. Ini juga jarang aku pakai sih. Terus kalau yang ini untuk yang paragrafnya. Aku kecepatan nggak? Enggak, Kak. Pas kok. Enggak. Dia loading. Maaf ya, ini laptopnya agak-agak jadi agak-agak loading gitu. Nah, terus yang ini itu kalau misalnya kita mau bikin dia agak ngejorok ke dalam gitu loh. Jadi ini tuh nggak di tab, aku masukin kira-kira dia 5 cm agak menjorok ke dalam. Misalnya 5 apa tuh, aku nggak mau dia ngejorok ke dalam, kayak gini. Terus kalau yang ini itu dia apa ya, satu paragraf ini itu dia mepet begini loh. Aku agak susah sih ngejelasinnya. Misalnya aku kayak mau dia bikin agak menjorok gitu satu paragraf, kayak gini. Lagi ya, yang ini. Kalau yang ini itu kita kan kadang suka ngelihat ada teks apa, huruf yang dia di awal paragraf dia hurufnya besar sendiri gitu loh. Nah, kalian bisa pakai ini kayak kita mau bikin dia seberapa besar. Nah, kayak gitu. Terus ini untuk mau bikin poin sama itu kayak biasa di Word. Terus kalau yang ini HypeNet ini, kalau kita mau dia nggak ada apa sih, kalau kadang kan kalau katanya kepanjangan dia kan kepotong gitu ya. Nah, ini kalau kita nggak mau kepotong, aku coba tunjukin bentuknya nih ya. Jadi ini kalau misalnya HypeNet-nya aku nyalain, dia tuh jadi kayak kepotong gitu kan. Ada yang kepotong, ada yang kepotong. Tapi kalau HypeNet-nya nggak aku nyala, apa tuh aku matiin, dia nggak bakal kayak gitu. Ini aku sambil praktek dari awal aja ya. Jadi misalnya kita mau bikin baru, new dokumen. Ini aku dokumen biasanya aku pakai baik itu aku mau nge-layout buku, mau aku nge-layout apa sih, buletin, aku pakai pasti biasanya pakai dokumen juga gitu.
Nah, ini tampilan ini, depannya. Dia sebenarnya kayak, apa ya, ada template gitu yang di-print ini misalnya kayak kita mau dia belum loading lagi. Nah, nih, dia udah ada ukuran kertas gitu, tapi biasanya aku custom sih pakai yang ini. Aku biasanya pakai ukuran milimeter gitu. Tapi kalau mau pakai yang udah ada presetnya gini juga nggak apa-apa. Misalnya kita mau bikin buletin. Kalau buletin itu aku biasanya ngambil yang ukuran A5. Nah, klik. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin ukurannya lebih kecil, bisa juga tinggal kalian atur aja lebar sama tingginya. Nah, terus ini pages ini jumlah halaman dokumen yang akan kalian bikin. Kalau misalnya kita lagi mau bikin buletin, kira-kira itu 30 halaman. Nah, ini ada kolom. Kalau kolom itu, kalau kita ngelihat di apa sih, di buletin itu kan dia ada satu halaman ada 2 kolom gitu kan. Nah, ini kita bisa atur di sini, kita mau berapa kolom. Kalau satu kolom itu kayak buku gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bikin mau 2 kolom, 3 kolom, bisa itu jadi nanti kayak buat buletin, buat majalah, buat koran gitu. Nah, kolom gutter ini itu jarak antara si kolomnya. Misalnya aku mau bikin jarak antar kolomnya 6 mili gitu. Nah, ini margin. Bawahnya ada margin. Ini kan marginnya sama semua. Kalau kalian klik si tanda kayak rantai ini, nanti kalian bisa apa ya, aturnya beda gitu. Jadi kebalik nih. Jadi misalnya topnya aku mau bikin marginnya 15. Nanti kan dia sama semua kan karena eh, apa si rantainya ini diklik. Tapi kalau nggak diklik gitu, dia bisa beda-beda gitu loh. Biasanya aku bikin inside marginnya lebih gede karena yang inside itu yang bagian yang di dekat sama jilitan. Jadi kan kadang kan kalau buku atau buletin dijilid itu kan dia agak ke ini ya, apa sih, ketarik gitu loh. Jadi dibikin lebih gede. Tapi kalau misalnya nggak mau kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Nih, ini kan dia udah nggak ke lock gitu. Nih misalnya inside marginnya aku bikin lebih gede kayak gitu. Lihat. Ini azan, lanjut aja. Apa break bentar? Boleh Kak di break sebentar? Tunggu Mungkin azan dulu ya. Iya Kak.
Bentar. Ini dia nih. Oke, aku lanjut lagi ya. Iya, Kak. Oke, jadi ini lembar kerjanya. Sekarang kita coba masukin teks ya. Kita klik T ini, kita bikin kotak teksnya kira-kira mau seberapa besar. Terus kita paste tulisannya. Nah, ini kan kita kelihatan nih ada kayak si plus merah ini. Nah, ini tuh artinya teksnya itu masih panjang tapi kayak kepotong sama kotaknya ini. Jadi caranya bisa kita gedein kotaknya. Dan tapi kan masih ada, kita bisa juga klik si kotaknya ini, terus kita pindah bikin kotak baru kayak gini aja. Jadi nggak usah kayak bikin kotak satu-satu gitu loh. Nah, ini teksnya.
Terus misalnya aku mau si teksnya ini itu rata kanan kiri, ini kan dia cuma rata ke kiri doang. Tinggal aku blok, terus nanti kita pilih ini. Terus misalnya ini kan dia agak ngedempet gitu ya antar paragrafnya. Bisa aku bikin dia antar paragrafnya itu jadi ada jaraknya gitu loh. Kita pakai, bentar, gak kelihatan ininya. Kita pakai si yang ini. Gitu. Apalagi ya? Oh, ini hype pen-nya. Hype hand itu. Ini kan hype hand-nya nyala. Hype hand-nya mau aku matiin. Kenapa dari tadi aku blok? Soalnya kalau nggak aku blok, dia nggak bakal ke apa ya kena gitu hype hand-nya. Bisa juga sih kalau nggak mau aku blok, aku klik kotaknya. Nggak ding, nggak bisa. Nggak bisa, harus aku blok dulu. Terus apa lagi? Oh, masukin gambar. Kalau mau masukin gambar itu, kita tinggal drag aja sih dari gambar yang udah ada. Misalnya gambar, bentar, aku coba ambil gambar dulu. Jadi misalnya kalian kayak udah ada gambar di suatu folder, tinggal kalian drag aja. Ini kan gambarnya kegedean, kecilin. Ngecilinnya sama aja kayak tadi di Photoshop. Kita klik Ctrl T, terus kita kecilin deh. Nah, ketika kita masukin gambar di Photoshop itu, di InDesign itu kita harus merhatiin, misalnya tadi kan aku main masukin aja, terus mau aku kecilin tapi malah jadi kayak gini kan. Kalau di InDesign itu, kalau ada yang kotak kayak gini itu kayak cuma ukuran dari ukuran yang terlihatnya gitu doang. Jadi kalau misalnya aku klik 2 gini, ya ini kan ada kelihatan nih yang garis oren-oren ini. Nah, garis-garis oren ini tuh gambar aslinya gitu loh. Jadi gambarnya ini bisa kita drag gitu. Bisa juga, ini kan aku bikin dia gambar kotaknya kayak gini ya. Gambarnya aku kecilin sekotak ini, tapi masih gede. Bisa juga kita klik kanan, kita pencet fitting. Kalau kita pencet fitting content to frame, konten itu si gambar yang tadi itu, dia bakal ngikutin si kotaknya. Gitu. Terus misalnya kalau kotak birunya aku kecilin, dia gambar yang ini tuh, dia kan ada di sebelah sini.
dia bisa ketutupan, bisa kayak nge-hide gitu loh. Jadi kita bisa nampilin gambar yang nggak sepenuhnya gitu loh, kayak gini. Terus pas lagi naruh gambar gini, kan ini gambarnya ada di atas teks. Kita bisa kayak di words aja. Kita mau bikin gambarnya ada di atas, apa di bawah, apa ngekotak kayak di words gitulah. Terus apa lagi ya? Ini kita sekarang, aku lompat-lompat nggak sih ngejelasinnya? Maaf ya. Enggak kok, Kak. Enggak. Oke. Sekarang kita ini aja ya, masukin halaman. Jadi kalau di InDesign itu, yang ini itu halaman yang kita kerjain. Dia ada yang namanya A-Master. Kalau di A-Master ini, apapun yang kamu taruh di A-Master, dia bakal langsung keaplikasikan di halaman-halaman yang lainnya gini. Jadi misalnya di A-Master, aku naruh tulisan kayak gini, judul buku. Nanti dia bakal ke-apply ke semua halaman-halaman yang lainnya. Kan halaman 2, di halaman 4 dia ada lagi. Jadi misalnya kalau kita lihat di buku itu kan suka ada judul bukunya sama nama pengarangnya di semua halaman. Nah, kita masukinnya itu dengan cara A-Master. Nah, ketika kita masukin halaman gitu, kita juga menggunakan si A-Master ini. Caranya kalau mau masukin halaman, kita bikin text box dulu. Nah, di text box udah bikin text box, kita pencet type. Di type ini kita pilih special character, terus marker current page number. Terus ini kalau cuma di sini kan dia halamannya cuma ada di halaman yang sebelah kiri ya. Terus ada dua-duanya dong, jadi aku copy, bikin di satu lagi. Ini aku sejajarin. Kalau kayak gini tuh, dia langsung ada apa ya, auto ada garisnya gitu kalau kita mau ngesejajarin. Jadi kita balik ke halaman yang tadi, dia udah ada nomor halamannya nih. Ketindihan ini nih, ketindihan teks. Kita atur aja. Bisa misalnya agak ke sini gitu. Apalagi ya, aku biasanya soalnya nggak terlalu banyak sih kalau untuk nge-layout buku sama nge-layout buletin yang kepake biasanya itu lagi. Apa mau ada pertanyaan? Oh, jadi kalau misalnya biar apa ya, kayak buat halaman itu pakai A-Master juga ya, Kak? Iya, pakai A-Master. Tapi ini gak sih, Kak, kayak misalnya kalau nomor kan itu beda ya sama ini, sama apa, kayak judul buku gitu yang suka ada di bagian atas gitu. Oh iya. Itu nanti kalau misalnya nomor itu ngurutnya gimana, Kak? Apa Jadi udah kalau otomatis apa gimana? jadi misalnya kalau buku itu kan kita ngelihat yang bagian kata pengantar dia pakai Romawi, terus nanti begitu udah masuk konten apa bab pertama dia langsung pakai angka 1, 2, 3. Nah itu tuh kita bisa
aturnya gini. Biasanya kalau aku blok dulu page mana aja yang mau pakai Romawi, mana page aja yang mau pakai si angka biasa. Misalnya kita mau mulai angka biasa dari halaman ini sampai halaman ini. Terus kita klik kanan, kita klik numbering and section option. Di numbering and section option ini kita pilih mau bentuk formatnya kayak gimana. Terus mulainya dari 1 gitu. Kalau kita nggak klik nomor dari start numbering page at 1 ini, nanti dia bakal angka satunya tetap dari yang si paling atas ini. Dia tetap 1, 2, 3. Nah, terus tapi nanti yang angka bawahnya itu lanjut angka selanjutnya tapi beda stylenya doang. Oh iya. Misalnya kayak gini. Dia udah langsung ada cover Romawinya kan, tapi karena yang bawahnya tuh ada lagi. Aku soalnya bingung kalau kayak gini, langsung kayak tanya aja, nanti biar langsung aku jelasin gitu. Gimana? Gimana nih yang lain? Mungkin ada yang mau tanyain nggak? Mungkin dari angkatan yang baru bisa bertanya ke Kak Bagus ataupun ke Kak Kilanya. Atau enggak yang sekarang lagi jadi anak-anak penerbitan gitu. Aku belum kenal kalian. Aku cuma kenal BPH-nya doang. Nah, coba kenalin diri coba. Ya kenalan dulu coba. Di sini yang jadi staf penerbitan itu ada Fitria gitu. Salah satunya nih. Halo, yang Fitria. jadi moderator juga. Halo Fitria. Jadi staf. Halo Kak. Kebetulan jadi staf penerbitan bareng Aida, ada Sabila, ada Nanda Kak sebagai kepala departemennya. Oh, oke. Mungkin ada yang belum disebutin nama-namanya. Kelempar tadi kayaknya dia. Saya sempat raisen Aidanya Kak. Atau mungkin Kak Rahman mau nambahin gimana Kak? Atau ada yang aku belum omongin? Ada nggak, Gus Rahman? Tolong ingatkan aku. Boleh nanya Kak? Ya. Kalau sebenarnya untuk InDesign versi mana untuk itu sebenarnya sama aja atau dia ada lebih-lebihnya sedikit Kak? Soalnya saya juga ada InDesign tapi yang bukan CC yang CS4 gitu Kak. Ya emang jadul banget versinya. Itu ada nggak Kak beda-bedanya gitu Kak? Aku pernahnya pakai yang ini sama yang CS6 apa CS4 gitu awalnya. Aku sih nggak ngerasa terlalu ada beda-beda gitu. Beda tampilannya agak beda dikit, tapi mungkin karena yang tools yang aku pakai untuk nge-layout buletin dan nge-layout buku itu lagi, jadi aku nggak ngerasa ada perbedaan yang berarti gitu sih. Oh, paling ini sih kalau kamu pakai
kalau misalnya InDesign-nya itu beda. Misalnya kamu bikin layoutan pakai InDesign si CS4 tadi itu, terus kamu buka di InDesign yang versi lebih baru, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya aku ngasih kamu file dari InDesign yang lebih baru, terus mau kamu buka ke InDesign yang versi lebih lama, itu dia bakal nggak bisa, dia bakal bilang apa sih, bukan ini tuh filenya ini formatnya format baru, nggak bisa dibuka format lama. Jadi biasanya diakalinnya pas lagi kamu save, ini kamu save, kamu pilih si yang IDML ini. Kalau IDML ini biar filenya itu bisa dibuka di InDesign yang versi lebih bawahnya gitu. Tapi kekurangannya kalau versi IDML ini nanti gambar-gambar, misalnya kamu masukin gambar-gambarnya itu jadi kayak hilang gitu loh. Tapi teks dan lain-lainnya tetap ada gitu. Atau format-format teks yang lainnya juga tetap ada. Itu sih kekurangannya. Kalau misalnya kayak gini Kak, mungkin kan saya ada buat ilustrasi atau buat apa gitu kan Kak. Anggap aja saya buatnya di Photoshop udah versi CC ya Kak. Anggap aja mungkin CC 2017. Terus nanti yang ilustrasi itu mau saya pindahkan ke InDesign CS4. Itu masih bisa nggak Kak? Soalnya kan Photoshop-nya kan jauh lebih tinggi kan daripada InDesign-nya. Bisa aja kamu nanti Photoshop-nya itu kamu save gambarnya dulu, entah kamu save JPEG, entah kamu save PNG, terus nanti tinggal kamu drag masukin ke si InDesign-nya. Kan memang Berarti maaf Kak, berarti ya, nggak apa-apa, lanjut aja. berarti kayak ini ya Kak. Berarti kayak kurang rekomendasi ya Kak, kalau misalnya dari yang Photoshop yang udah CC itu kayak kita masukkan ke InDesign, tapi yang kita pastekan itu masih dalam berbentuk Photoshop-nya. Berarti lebih baiknya kita kopasnya itu udah bentuk PNG atau JPG gitu ya Kak? Itu cara aku sih, soalnya aku juga belum pernah yang dari Photoshop langsung aku konekin langsung aku bawa ke InDesign gitu, walaupun sebenarnya bisa aja, tapi akunya aja yang belum pernah nyoba, jadi aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya dari Photoshop langsung dimasukin ke InDesign gitu. Baik Kak, terima kasih ya Kak. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya. Boleh raise hand atau bisa tulis di komentar. Ini karena tadi kan mintanya 3 Boleh pertanyaan, nanya, ini Kak? dari saya 1. Nah, 2 orang lagi. Saya Silakan Kak Ahmad. Ya, boleh nanya, Kak? boleh dong. Ini untuk ukuran kertasnya ini ada apa aja, Kak? Bisa berubah kan ya, Kak ya, ukuran kertasnya? Bisa kok, kan tadi kalau kita lihat dia memang udah ada template ukuran kertas versi pada umumnya. Tapi misalnya kalau kamu mau bikin ukuran kertasnya beda gitu, ya juga nggak apa-apa. Misalnya kamu mau bikin ukurannya itu kayak kecil gitu, kayak buku saku. Kamu tinggal ganti pas lagi bikin, kamu atur aja. Nih, bentar. Ini aku lagi bikin, mau kita coba ya. Kita bikin new dokumen, tapi ukuran kertasnya yang kecil gitu. Misalnya kita bikin ukuran kertasnya itu 8 cm kali 10. Terus ini perhatiin orientation-nya juga, kalau kita misalnya mau bikin bukunya itu yang versi buku memanjang horizontal gitu, bisa juga sih. Nih, kayak kalau gini nanti dia bentuknya persegi panjang,
memanjang gitu loh. Biasa kan kalau buku dari manjangnya dari atas ke bawah, ini dia manjangnya dari kanan ke kiri. Kan kalau kayak ukurannya kayak gini kan jadi kecil gitu. Untuk ukurannya bisa sesuka kalian sih, tinggal atur pas lagi mau bikin si dokumennya ini. Oh, paling ini sih kalau misalnya kita lagi udah bikin nih, terus ternyata kita nggak serak sama marginnya, kita bisa ganti marginnya dengan cara kita kebalik ke Amaster, terus kita klik si layout, margin and column. Jadi margin and column ini bisa kita ganti pas lagi kita udah bikin dokumennya. Tapi kalau ukuran kertasnya nggak bisa diganti. Ini kan ukurannya masih kayak gini. Misalnya aku mau bikin bottom top ininya lebih pendek. Bisa kayak gitu. Gitu sih. Apakah sudah menjawab juga? Sudah Kak, makasih Kak. Boleh satu orang lagi yang ingin bertanya, bisa nanya ke Kak Bagus atau bisa nanya ke Kak Akilanya. Atau mungkin ingin memberikan komentar atau tanggapan ke kakak-kakaknya. Iya, boleh tuh. Atau mungkin ke Kak Bagus tadi. Atau ingin memberi masukan. Oh, berarti tadi kalau katanya Kak Rahman, kalau misalnya kita gambar dari Photoshop, itu pindahin ke InDesign-nya harus diubah dulu ya formatnya berarti. Ke foto gitu, ke PNG atau JPG. Iya Baru, gitu. baru masukin ke InDesign gitu ya. Iya. Iya ya. Gimana Kak Rahman mungkin mau nambahin nggak nih terkait yang layout sekarang? Nambahin apa nih? Apa mungkin tips-tips atau apa yang pernah dapat dari pengalaman Kak Rahman? Apa ya? Mungkin kan apa ya? Kalau lu misalnya lagi layout buku gitu ya, terus lu bingung nih kira-kira, oh ini kira-kira ini apa ya? Nomor halaman di mana, subjudul gimana gitu-gitu. Palingnya itu sih, gue ya lihat-lihat contoh buku yang udah ada gitu. Kan misalkan kan Pak itu ya anak LKM harus nyimpen banyak buku ya. Jadi nah itu, jadi lu bisa lihat-lihat aja gitu buku-buku yang lu punya kira-kira oh ini
dia layoutnya gimana sih gitu. Oh ini ternyata font yang dipakai ini. Oh ternyata dia tempatin nomor halaman di sini. Oh ternyata dari apa sih namanya? Dari batas buku ke isi tulisan tuh kira-kira ada ruang kosong tuh berapa senti gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak lihat-lihat apa ya? Banyak lihat-lihat contoh juga sih kalau gua. Oh iya, oke, sip. Ini beneran belum ada yang bertanya lagi. Mungkin boleh yang dari angkatan clandestine. Ya, angkatan clandestine kan yang dibawa klematis. Clandestine sama klematis itu angkatan berapa? Kalau yang klematis 20, Kak. Termasuk Klematis. saya. Oke. Clandestine yang angkatan 21, Kak. Oh, oke. Oh, berarti yang baru ya. Iya. Urus yang baru. Kalian OCAP emang Iya. kapan? Bentar lagi, Kak. Ini lagi dalam rangkaian OCAP. Tanggal berapa? Kalau yang puncak acaranya sih tanggal ini apa? Nanti di akhir Oktober. Tanggal 28 29. Datang aja kan nanti. Di mana emang OCAP-nya? Di Zoom apa di LKM? Di LKM kok. Luring kita rencananya. Di puncak. Kirain di puncak. Jauh. Ya, angkatan aku dulu di puncak loh. Oh iya. Ya pas zamannya kayak Kak juga di puncak ya. Kayaknya sampai angkatan bagus masih di puncak deh. Pas lagi angkatan kamu baru tuh, pas lagi aku jadi BPH baru ngide. Iya. OCAP di LKM aja, nggak usah ke puncak. Iya. Tapi ini sih masih nyari tempat sih Kak. Paling kemungkinan di RSG sih kalau alternatif ini ya. Iya. Terakhir. Soalnya kan udah 2 tahun ini kita nggak ngelakuin apa ya OCAP secara luring gitu. Daring terus juga ya kemarin nyari tempat di aula juga ini sih belum ada apa ya, belum bisa apa ya, belum bisa disewa apa gimana gitu kemarin tuh safety. Atau mungkin nanti ini sih bisa juga kayak di tim gitu. Di Taman Ismail Marzuki kalau misalnya ada tempat ya di luar kampus jadinya gitu bisa, tapi nggak jauh-jauh banget lah gitu sampai ke puncak. Di depan WR atau enggak? Depan WR3 dulu sih bisa di apa tuh? Tapi depan WR3 itu ini sekarang dipakai jadi apa? Masjid. Oh iya, aku nggak tahu, aku belum kesana lagi. Iya, kan meni dihancurin, dirobohin. Habis. FBS juga semua habis ya. Makanya ya gitu, banyak juga masih yang hybrid itu kuliahnya. Atau enggak kalian pinjam ruang kelas aja, bisa kan nggak? Bisa kan ya kalau akhir Sabtu Minggu gitu, ya kelas bisa kan sih. banyak yang kosong. Tapi nggak tahu juga sih karena kayaknya UNJ juga kekurangan ruang kelas apa ya. Takutnya, soalnya kan maksudnya nggak tahu sih, tapi kan hybrid juga ya. Soalnya FBS tuh udah diratain.
Terus apa ya? FE FE juga masih ada nggak sih? Gue juga nggak tahu deh. Tapi yang udah jelas sih FBS tuh udah. Jangan deket tangga, nggak tahu sih harus bilang dulu tapi harus izin ke itunya ya, pihak sananya. Kalau yang deket tangga tuh masih RSG ya, yang kemarin zamannya Kak ini, Kak Akil. Nah ya itu paling jadi alternatif terakhirnya sih RSG. Ini belum ada yang mau bertanya lagi. Oh, boleh, boleh. Mohon maaf Kak, mungkin yang mungkin kita cukupkan dulu Kak buat workshop hari ini. Mohon maaf kalau sebelumnya kalau ada kesalahan yang sengaja atau nggak sengaja di workshop kita hari ini. Baik, terima kasih buat Kak Bagus sama Kak Akila yang udah menyempatkan waktunya untuk jadi pemateri kita hari ini. Mungkin cukup dari kita-kitanya. Terima kasih Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Makasih Kak Akila sama Kak Bagus. Makasih Sama Kak Rahman juga nih. Makasih Kak. Ya. Sampai ketemu lagi nanti. Mabar. Kalian Kalau ada misalnya- kegiatan offline nggak?